Shalom saudara terkasih. Masa pandemi COVID-19 belum berakhir hingga saat ini sudah berjalan hampir 7 bulan. Dampak dari COVID-19 terjadi pada banyak bidang, baik kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Apakah kita takut dan berdiam diri menghadapi dengan respon yang justru mengancam dan menyerang? Kita mungkin takut, mengaduh, atau bahkan mungkin meratap kepada Allah dalam doa kita. Mohon pertolongan akan kondisi yang mungkin sudah di ujung tanduk dan kita tidak tahu apa lagi yang harus kita perbuat lagi. Bahkan bulan ini adalah kuartal ketiga yang merupakan titik balik yang menentukan apakah tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus turun negatif atau bertahan. Seandainya kontraksi penurunan, maka semua lini harus berespon. Seperti apa yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi di quote Instagramnya, lindungi diri, lindungi negeri. Pertanyaannya ialah, bagaimana respon orang percaya menyikapi situasi yang menekan dalam segala bidang dalam kehidupan spiritualnya? Responnya adalah dengan 2B, berfokus dan berdoa. Kita dapat temukan di Efesus 3 ayat 16-19. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. B yang pertama, berfokus pada anugerah dan Injil. Latar belakang kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat ia dipenjara di Roma. Dengan fakta bahwa Rasul Paulus dengan situasi dan keadaan yang mungkin berat dan tertekan di dalam penjara pada saat itu. Namun Rasul Paulus tak teralihkan oleh hal-hal yang menekannya. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kebergantungan dirinya kepada Allah bukanlah formalitas, tetapi sudah merupakan bagian dari hidupnya. Demikian juga kita sebagai orang percaya dalam menghadapi tekanan yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Tetap berfokus bahwa hidup kita adalah anugerah yang diberikan Allah yang sudah diselamatkan melalui Injil, yaitu karya keselamatan Kristus bagi dunia. B yang kedua, berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ada 3 hal kenapa kita harus berdoa. Yang pertama, di ayat 16 dan 17, supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Kristus. Bagaimana kita dikuatkan? Oleh roh Tuhan yang ada di dalam batin kita sebagai orang percaya. Sehingga Kristus diam di hati kita oleh iman kita, kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Respon kita terhadap ketertekanan akibat terdampak oleh COVID-19, kita berdoa kiranya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan karakter iman dan kasih kita. Kenapa? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kenapa kita harus berdoa? Yang kedua, ada ayat 18 dan 19a. Supaya kita dapat memahami dan mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Bagaimana kita dapat memahami dan mengenal kasih Kristus? Dengan meluangkan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan berinvestasi di tempat-tempat yang meningkatkan iman kita kepadanya. Apa pemahaman kita tentang kasih Kristus? Sifat Kristus. Betapa lebar menyatakan jangkauan Allah ke segala zaman, kepada segala bangsa, dan kepada segala kedudukan manusia. Betapa panjangnya menunjukkan keberlangsungan kasih Allah yang kekal. Betapa tingginya mengungkapkan kesanggupan kasih Allah untuk mengangkat kita ke atas dan menganugerahi kita kebahagiaan dan kemuliaan surgawi. Betapa dalamnya menekankan bahwa kasih Allah sampai mencapai kedalaman yang paling rendah yang ditujukan untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah terjerumus ke kedalaman dosa dan kesengsaraan. Respon kita terhadap ketertekanan akibat terdampak oleh COVID-19, kita berdoa dapat memahami dan mengenal kasih Kristus lebih lagi. Maka kita akan mulai memahami siapa diri kita atau nilai diri kita, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Yang ketiga, ayat 19b.
supaya dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa maksudnya? Kepenuhannya sebagai Allah dan perjanjiannya dengan kita sebagai Allah bagi umatnya. Orang-orang yang menerima kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Kristus boleh dibilang sudah dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah berdasarkan kemampuan mereka, yaitu serupa dengan Kristus. Jadi, dalam situasi yang menekan karena pandemi COVID-19 sekarang ini, orang percaya berespon dengan berfokus bahwa hidup kita adalah anugerah yang diberikan Allah yang sudah diselamatkan oleh Injil. Berdoa, bukan sekedar tutup mata, lipat tangan, dan meminta kepada Tuhan memenuhi setiap keinginan dan keperluan jasmani kita saja, tetapi merupakan refleksi kebutuhan utama supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita, supaya kita memahami dan mengenal kasih Kristus lebih lagi, supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah pada maksud-maksud baik Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus melalui pandemi COVID-19 ini. Stay strong, stay safe, Tuhan memberkati kita semua. Amin.